memahami emosinya. Sok ibu cingkenan, lamun kali pada ujian, da budak ngadieu teu kurang. Lain ku pelajaran, lain da pelajaran yang kabianana di sarua. Kalau ibu bapak kemudian menyalahkan pelajarannya, tidak, seharusnya semua anak itu sama. Tapi ternyata ada anak yang ini, ada anak yang ini, ada anak yang ini. Karena dia tidak mendapatkan sebuah ketenangan. Ketika ibunya tenang, maka anak akan tenang. 70% pengaruh emosi ibu kamu dapat. Bu, lamun ibu menarika mayunan iuran, rudat kabudakna ge rudat diajarna teh. Nya temporek mayar iuran, rudat urang teh daeur. Keur mayarna eta teh mun ibu rudat teh kamu nangkari teh rudat eta teh. Jadi milu mung sakola budak teh erek sakola kenapa? Karena itu 70%. Saya sampai begini, Bapak asna itu si ade teh karang apa dan baik, mama we simpanna. Sakitu. Daknya tenang hidupnya, udah ke Indonesia lagi tenang, sebabnya daerah ilmunya 70% ibu. Makanya kalau ingin menyekolahkan anak, anaknya ingin bagus, orang ibunya harus bahagia. Ibu harus bahagia. Sekarang banyak ibu-ibu yang dia punya anak di sekolah kekurangan vitamin D, Pak. Ini hasil surveinya, banyak ibu-ibu yang kekurangan vitamin D. Vitamin D kayak 2, hiji matahari, 2 jalan-jalan. Eta vitamin D unggul. Lain teh seueur ibu-ibu nu kekurangan vitamin D. Jadi seueur ibu-ibu nu jalan-jalan. Makanya dia itu apa? Mungkin bisa stres ke bapak ke anaknya. Karena apa? Kuncinya adalah apa? Di sana. Makanya kita berdoa ohnya pangian Nabi Ismail soleh dan ibu Nabi soleh. Pangian Siti Sarah tinggal Nabi Ishak soleh, Nabi ada Siti Sarah soleh. Karena proses belajar bukan untuk pintar, tetapi ijalatul jahri an-nafas, mengurangi ketidaktahuan dalam hidup. Hadirin yang dimuliakan Allah, sedikit saja jadi contohnya supaya nanti ada gambaran. Dulu Pak tidak mengenal ada istilah air susu. Sekarang kan kita mengenal air susu. Saya baca ternyata ada seorang dokter ngobrol kemarin dengan saya, Ustaz, cenah ya mas saudara di Quran diterangkan dulu kalau ada orang yang dia itu berebut anak, itu dia akan mengambil ataupun dia mendapatkan hak anak itu pada zaman Bani Israil. Itu dilihat mana ibunya yang lebih kuat emosi. Kata pemuda ya gini, orang memperebut ya, lalu dihadapkan badannya. Ini anak saya, bukan ini anak saya, ini anak saya. Kemudian kata seorang nabi itu, udah belah dua, udah. Lalu kemudian ibu yang ini setuju si anaknya dibelah dua, tapi ibu yang ini tidak setuju. Maka nabi ini menyampaikan anak ini milik ibu ini. Cirinya kumaha? Sabab mungkin ayah seorang ibu bakal dia menyerahkan anaknya dan dia tidak akan tega kalau anaknya dibelah dua. Maka kata Rasulullah atau kata orang, maka ibumu adalah kamu. Kenapa? Karena dia yang menahan untuk anak itu tidak boleh disendiri, dibagi dua. Akhirnya sudah biasa. Kasus-kasus seperti ini sudah jarang. Tetapi kemarin ada kasus yang sangat luar biasa, di mana ada seorang anak laki-laki dan perempuan lalu dibawa oleh seorang perawat ke satu ruangan karena anaknya hiperbilirubiin, lalu kemudian masuk ke buah ruangan, kemudian begitu dibawa ke ibu-ibunya panggil budaknya. Budak laki dan budak awewe panggil, cek inu mungil gimana abdi dasar budak awewe, cek inu mungil ada asal abdi dasar budak laki sana panggil buahna Pak, nepi ka poho eta orang mukaluan antara laki dan awewe. Lalu ditanya kepada perawatnya, ini yang ibu ini yang mana, anak laki-laki anak perempuan? Tidak tahu, kata saya juga lupa lagi orang mau mana seinuka. Coba eta perawat bakal digoloban ngaju, bakal dimusir ngaju, nepikan kapohoi orang usaha gitu. Akhirnya pada waktu itu kebingungan, maka datanglah seorang kiai, ada seorang syekh, dan datanglah seorang dokter ahli anatomi forensik. Lalu dia mengatakan, coba aja, karena di tes DNA ternyata sama. Di tes DNA sama, hampir mirip sama itu Pak, hampir mirip sama. Lalu kemudian ambil air susunya, diambillah air susu ibu yang ini dan diambillah air susu ibu yang ini. Setelah diteliti, air susu ibu yang ini ternyata kandungan proteinnya lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan air protein air susu ibu yang ini. Akhirnya anak laki-laki diserahkan kepada ibu yang ini dan anak perempuan diserahkan kepada ibu yang ini. Kenapa? Karena dalilnya lidakari mislu habil unsayain, karena laki-laki 2 kali lipat dari perempuan. Ternyata itu bukan baru lagi saja, baru air susu.
Jadi lamun ibu gaduh murang kali punten dia urang jelaskeun secara konsepnya ya. Kalau ibu gaduh murang kali bro budak lalaki eta teh cairna teh 2 kalieun budak awewe. 2 kalian budak awewe, proteinnya sudah disiapkan oleh Allah lebih tinggi dibandingkan dengan anak perempuan. Makanya jangan aneh karena proteinnya lebih tinggi anak laki-laki dia saksi cukup 1 orang. Tetapi karena proteinnya yang lebih kurang maka dia kalau jadi saksi kudu 2an. Berarti pengaruh kali itu kadir. Awewe mah lamun ayana naon sok di pikiran, lalaki mah lamun ayana naon cuek cara mikir. Lain eta teh lain teh mikir ngan tengah di pikiran jalan we lalaki mah siga nu hare-hare padahal beda. Kenapa? Karena dia punya potensi yang ini 2 kali lipat ini. Coba ibu bapak bayangkan kalau ada anak kita kemudian demam lalu ibunya kemudian ngabi ibunya cilik lalu lamun salakina sarua cilik moal katangani atuh mama itu si ade senapa mah haneup cik salakina teh beresan panas pakai hanurnya karena ada sangat panas itu masih ada panas namanya kayak gitu gitu nasi bapak meni hare-hare lain hare-hare lalu 2 anak cilik riuh. Makanya yang satu harus menjadi penyeimbang. Karena apa? Karena 2 ayat 2 kali lipat dalam otaknya. Yang kedua apa? Istrinya biarkan begitu. Kenapa? Sebab lamun 2 anak cuek riuh oke mataku alam begitu gede dan nanti efeknya apa? Begitu bro budak laki eka sama hiji lamun istri ya mungkin ada di susu